Oke, buat apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini sebelum bahas CV? Kamu ada pertanyaan apa? Eh, Kemarin kan aku sempat kerja ya Pak ya, sebagai admin e-commerce, di Mm-mm. mana pengikut itu nggak sampai 1 tahun Pak, dan perusahaan juga keluarin paklaring. Untuk itu boleh nggak sih dimasukin CV? Karena kan aku nggak ada paklaringnya tuh. Nah, sebaiknya ditaruh di CV itu sebagai apa gitu, part time kah atau freelance kah atau apa gitu Pak, pertanyaan aku. Nah, untuk yang kedua, aku kan punya pengalaman volunteer nih Pak, di mana volunteer itu mungkin untuk beberapa bagian atau lowongan aku tuh nggak sesuai kan, maksudnya kayak eh mungkin ya ada beberapa yang nggak sesuai gitu, karena kan aku punya pengalaman volunteer sebagai konten kreator gitu, mungkin aku ingin nyantumin aja di CV gitu, walaupun aku apply-nya admin gitu. Nah, pengalaman volunteer itu boleh nggak sih dimasukin ke CV, dan itu masuknya kemana? Ke pengalaman organisasi kah atau pengalaman kerja gitu, Pak? Oke. Nah, Ada lagi? sama apa sih itu namanya, mengenai dokumen-dokumen apa sih Pak yang dibutuhin kalau kita dapat panggilan interview gitu kan? Apakah kita perlu bawa CV dan dokumen pendukung aja atau dengan surat lamarannya gitu Pak? Oke, aku jawab Aja. satu-satu ya. Gitu. Oke. Orang yang sudah punya pengalaman kerja wajib menyantumkan pengalaman kerjanya. Dari pengalaman kerja tadi harus menonjolkan 3 hal. Pertama, besarnya tanggung jawab yang pernah dia emban. Kedua, prestasi selama dia mengemban itu. Pencapaian apa yang kamu peroleh saat ada di posisi itu. Dan yang ketiga, kamu kan udah selesai nih dari kerja di sana. Sekarang kamu punya skill apa gara-gara pernah di sana. Paham nggak? Jadi orang yang sudah punya pengalaman kerja harus nonjolin. Tadi nomor satu, tanggung jawab yang udah diemban. Itulah kenapa pengalaman kerja dijabarkan di situ. Ya kan? Yang kedua adalah prestasi apa yang kamu pernah miliki selama kerja di situ. Boleh digabungkan di penjabaran tadi, penjabaran pengalaman kerja, atau bikin judul sendiri, pencapaian atau achievement, terserah. Gitu. Jadi boleh digabung. Kalau digabung misalkan gini, PT ABCD, misal periodenya kapan sampai kapan, jabatannya misalkan staf admin. Terus tanggung jawab titik dua apa, terus bikin judul pencapaian titik dua apa. Jadi malah kelihatan dari pengalaman kerja dia tuh ada pencapaiannya digabung jadi satu gitu. Itu boleh. Kayak gitu ya. Nah, kalau orang itu tadi ya, pengalaman kerja yang dicantumkan tadi, kalau orang itu punya pengalaman kerja di luar kerja kantoran, boleh nggak? Boleh. Jadi pengalaman kerja yang boleh ditulis itu macam-macam. Boleh yang kantoran, kerja tetap, kerja kontrak, kerja berdasarkan project gitu ya, project base gitu. Atau tadi freelance, part-time, entrepreneur kalau kamu ada usaha sendiri, kamu ada asisten dosen, atau kamu punya apa tadi, misalnya kayak ngelesin apa gitu-gitu, freelance ini itu, daily worker apa, itu boleh. Nah, ya, jadi nggak harus yang kantoran. Sekarang mulai rada masuk ke pertanyaanmu. Semua pengalaman kerja yang tadi aku sebutin itu boleh dimasukin ke CV. Tapi tidak semua yang boleh itu harus. Paham nggak? Nah, kamu punya 10 pengalaman. Boleh nggak 10 pengalaman itu dimasukin CV? Boleh. Tapi nggak semuanya itu harus. Orang pasti punya pertimbangan. Pertimbangannya apa? Misalkan, dari semua pengalaman ini, kebanyakan mayoritas 7, 8, 9 itu sesuai dengan loker yang nanti akan dilamar. Tapi yang satu nggak sesuai, ya udah yang satu nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Misalkan gitu. Atau ada yang pertimbangannya, ini contohnya sesuai sama nggak. Atau yang pertimbangan yang lain, aku punya 10 pengalaman kerja. Ada dua yang ini tuh kayak di bawah 1 tahun. Mau aku take out, boleh nggak? Boleh. Ada yang pertimbangannya dari durasi. Atau yang ketiga, misalkan aku ada 10 pengalaman kerja nih, tapi yang 9 atau yang 8 atau yang 7 itu pengalaman kerja 5 tahun ke belakang. Tapi kalau yang 3 itu tuh pengalaman kerja yang dulu-dulu banget, paham nggak? Jadi pengalaman kerja yang udah terlalu lama. Jadi kamu pertimbangkan, aku nggak masukin karena ini udah di atas 5 tahun. Boleh nggak? Boleh. Pertimbangan-pertimbangan semacam itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang boleh kamu lakukan. Kayak gitu. Jadi berdasarkan durasi, kesesuaian profesi yang akan dilamar, terus habis itu berdasarkan tadi seberapa tua sih usia dari pengalaman kerjamu ini dibandingkan dengan waktu sekarang, kayak gitu.
Nah, itu sebagai bahan pertimbangan umum. Nah, setelah itu kita lihat dulu kamu statusnya sekarang. Kalau kamu ngerasa saya itu masih orang dengan pengalaman junior, jangan terlalu banyak mikirin ini harus aku keluarin, nggak relevan, ini nggak relevan, nggak relevan gitu. Nanti takutnya apa? Kamu dianggap nggak punya pengalaman, paham nggak? Gitu. Karena sebenarnya inti dari yang nggak sesuai itu dikeluarin itu bukan remove, tapi replace. Replace itu artinya gini, kalau ini aku take out, aku keluarin, penggantinya apa? Buat nambal itu, paham nggak? Jangan sampai ini nggak sesuai, keluarin, keluarin, keluarin. CV-mu malah kosongan, gitu. Malah dianggap nggak pernah ngapa-ngapain. Malah kelihatan ada gap kosong gede, gitu. Jadi saranku ya tadi, kalau kamu masih kayak pengalaman kerja masih ya di bawah 2 tahun atau plus minus segitu, nggak usah lah di remove kayak gitu. Nah sekarang paham ya di situ ya, ini pertimbangannya itu dulu. Jadi kalau masih junior, ada yang di bawah 2 tahun, bawah 3 tahun aja nggak usah di remove nggak apa-apa. Tapi caranya gimana? Kalau aku ngerasa itu nggak terlalu relevan, nggak terlalu sesuai. Aku kasih tahu, banyak banget CV yang aku review yang orangnya bilang pengalaman ini tuh nggak sesuai. Tapi ternyata sesuai, hanya perlu nonjolin fokusnya aja. Contoh, tadi kan kamu ngomong, aku punya kerjaan freelance jadi konten kreator, ya kan? Padahal aku pengen ngelamar kerja jadi admin. Kalau dilihat, konten kreator sama admin, ini kan dua hal yang kayak beda ya. Tapi tidakkah kamu sadar bahwa kerjaanmu jadi konten kreator, di dalamnya itu ada kegiatan administrasi. Misalkan administrasi apa? Ya tadi, pembuatan laporan harian performamu di sosmed, gitu. Itu kan administrasi. Kamu bikin schedule konten, administrasi. Kamu bikin caption ini itu, administrasi, gitu. Ada yang kamu bentuk di Word, ada yang kamu olah di Excel mungkin, atau di ya tools-tools konten kreator online macam-macam, scheduling ini itu, dan lain-lain gitu. Ada yang pakai AI dan lain, itu kegiatan administrasi semua, gitu. Nah, itu jadi artinya apa? Dijabar, tulis aja dan dijabarkan. Jadi bahwa kayak begitu. Nanti kalau ditanya, misalkan, ini aku kasih contoh lain deh. Misal, apa ya misalkan ya, kamu ngelamar jadi admin, kayak gitu kan, gitu. Kerjaanmu sekarang, nih jualan kaos, gini kaosnya sama nih hitam nih, gitu. Pengalaman sebelumnya kamu jualan kaos, sales sama admin, kayak nggak nyambung kan ya, kayak gitu. Nanti kalau ditanya, lo ngapain kamu ngelamar jadi admin? Kan kerjaanmu kemarin kan jualan kaos gitu. Ya kamu sampaikan bahwa saya menjual kaos ini secara online dan offline. Online saya ada di sosial media, ada di marketplace, kayak gitu. Setiap harinya saya melakukan kegiatan administrasi juga selain saya berjualan. Kegiatan administrasinya berupa apa? Misalkan tadi ngerekap stok-stok yang ada, ngerekap orderan-orderan yang ada, ngecekin terkait dengan apa misalkan feedback, komen dan teman-temannya, ngurusin rating, ngurusin live shopping ini itu, ngeproses proses pembelian sampai barang nyampe, kemudian di situ kalau ada refund retur, itu harus terrecord secara rapi, secara harian. Nah, itu merupakan kegiatan administratif di dalamnya kan gitu. Kamu seolah ngomong begitu. Jadi jangan terintimidasi cuma dari judul, ya kan? Aku lamar admin konten kreator. Kamu harus bisa mikir di kegiatan konten kreatorku tuh ada kegiatan administrasinya loh, kayak gitu. Jadi saranku ditulis nggak yang tadi? Tulis. Coba tulis di pengalaman apa pengalaman kerja, gitu. Jadi tetap ditulis ya, oke? Nah ini adalah jawaban dari pertanyaanmu yang pertama, gitu. Terus tadi yang kedua apa? Oke ya, yang pertama itu dulu ya, gitu. Terus, Buat yang pertama kan pengalamannya nggak sampai 1 tahun ya Pak, cuman oh 4 bulan. ya, pengalaman nggak sampai 1 tahun boleh nggak? Ya nggak masalah, gitu. Nggak Apa? masalah. Itu Nanti kalau kamu sudah jadi rada senior yang punya, ingat ya, jangan menjadikan patokan kayak pengalaman kurang dari 1 tahun nggak boleh dimasukin ke CV. Itu ada kondisi tertentu. Kalau di bawah 1 tahun ternyata kamu project-project gimana? Ya kan? Kalau yang di bawah 1 tahun itu misalkan tadi project. Kalau daily worker gimana tuh? Dia kerja misalnya cuma 2 minggu gitu. Atau ada event apa? Kamu event jadi volunteer ada acara konser apa misalnya ada acara apa kenegaraan apa 2 minggu doang. Masa nggak boleh dimasukin ke CV? Orang kontraknya kayak begitu misalkan. Atau yang kontraknya pendek-pendek dan memang di situ memang kamu memutuskan untuk tidak lanjut kontrak karena ada kesempatan yang lain gitu. Jadi saranku masukin aja, tapi kan nggak ada paklaring. Ingat ya, pengalaman kerja yang boleh ditulis di CV tidak harus ada paklaring gitu. hmm, Tapi nanti kalau kamu khawatir gimana?
kok aku nggak ada paklaring? Kalau nanti ditanya gimana? Gampang. Kalau performa kamu kemarin memang bagus dan kamu ngantor di suatu perusahaan, maka kamu bisa menyampaikan, baik Ibu, karena pengalaman saya kemarin itu kurang dari 1 tahun, maka saya belum memiliki paklaring. Namun saya sudah memberikan kontribusi semacam ini. Apabila Ibu masih membutuhkan atau Bapak masih membutuhkan validasi terkait dengan kemampuan saya bersedia untuk memberikan kontak mantan atasan saya sebagai referensi. Gitu. Jadi kontak referensi itu sebagai pengganti paklaring. Kalau nanti memang dibutuhkan, gitu. Hmm. Jadi tenang aja. Apalagi kalau kamu usaha sendiri, ngapain bikin paklaring? Paklaring diri sendiri gitu. Kamu yang nanda tangan nggak usah, gitu. Paham ya, maksudnya ya, gitu. Itu nggak ada masalah di situ. Oke, nanti di sesi kedua, di sesi bedah CV nanti kita bahas. Oke. Untuk kedua, itu kan pengalaman volunteer, berarti masuknya ke Oh pengalaman ya, pengalaman volunteer aku nanya dulu, volunteermu digaji nggak? Dibayar nggak? enggak, Kalau pengalaman cuman volunteer, ya, dapat ya. aja. Kalau pengalaman volunteer nggak digaji kayak gitu, kamu boleh bikin judul sendiri. Namanya pengalaman volunteer. Jadi judul-judul section tadi ya, section elemen CV itu kan macam-macam. Ada yang pengalaman, yang wajib-wajib tuh ya biasanya kan pengalaman pendidikan, pengalaman kerja gitu-gitu ya. Tapi di situ kamu boleh bikin judul pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan, pengalaman volunteer, pengalaman project, pengalaman perlombaan gitu boleh. Bikin aja judul sendiri. Tapi Hmm. nanti isinya sama ya, sama kayak nulis pengalaman kerja. Jadi ada nama badannya, organisasinya, lembaganya, perusahaannya, periodenya kapan. Di situ kamu volunteer sebagai apa dan ada tadi uraian tanggung jawab dan achievement yang kamu miliki. Gitu. Achievementnya ya tadi melaksanakan kegiatan secara efektif, kegiatan berjalan secara lancar dengan sekian partisipan, dengan ini itu gitu. Output dari kegiatan itu disebut aja, nggak masalah gitu. Ya itu dimasukkan kayak gitu. Untuk pertanyaan nomor 2 ada adalah tambahan. Kalau nggak aku masuk ke pertanyaan nomor 3. Enggak sih Pak, udah Udah cukup. ya. Sekarang aku masuk ke pertanyaanmu yang nomor 3, yaitu pada saat kamu udah ngelamar-ngelamar kerja ternyata diundang ada interview. Interviewnya kamu udah Mm-mm. hadir langsung ya, gitu misalkan. Lalu dokumen apa yang dibawa? Saranku bawa dokumen, ibaratnya gini, bawa dokumen berlebih nggak apa-apa. Toh juga kalau nggak dipakai bisa dipakai ntar lagi daripada nanti kamu diminta tapi nggak bawa gitu loh. Oke? Jadi misalkan kemarin kamu masukin ke perusahaan itu dengan dokumen-dokumen umum. Ingat ya, ngelamar pekerjaan di awal, kalau nggak diminta dokumen pribadi di awal, nggak usah dikasih. KTP, SIM, KK gitu-gitu nggak usah dikasih. Nah, pada saat kamu menghadiri interview, apakah aku harus bawa surat-surat yang kemarin aku kirim? Saranku bawa aja. Gitu. Mm-mm. Oke? Jadi saranku dibawa aja. Semua dokumen-dokumennya itu. Yang hard file boleh, kalau ada stok soft file juga boleh, kayak gitu. Biar nanti soft filenya misalkan kamu kayak file-filenya kamu save di, kan kamu bisa nggak usah di tempat susah, misalnya di WA. Di WA kan kamu bisa nge-save kontakmu sendiri kan, bisa ngechat diri sendiri gitu loh. Gitu. Nah, taruh aja dokumen-dokumen foto-foto di situ misalkan. Gitu. Mm-mm. Jadi nanti kalau dibutuhin, ya udah kayak gitu. Antisipasi aja sih, kayak begitu sih. Oke? Oh, Oke, ada lagi nggak pertanyaan lanjutan yang kamu masih bingung? Atau kalau mau masuk ke interview nggak apa-apa. Kamu kan berarti udah ada undangan interview. Ada tantangan apa nih pada saat interview? tadi saya mau nanya satu lagi sih Apa Pak, tuh? mengenai Pak. Itu ada minimalnya nggak sih Pak? Maksudnya berapa pengalaman, misalnya 3 pengalaman kah atau 4? Karena kan saya lihat di konten-konten TikTok ya, katanya kalau HR itu ngeliat CV itu sebentaran doang gitu loh Pak. Ya, Maksudnya jadi kalau tele-tele nggak semuanya dibaca gitu katanya. ya, Jadi aku lebih taruh pengalaman kerja itu berapa ya, berapa pengalaman gitu, 3 kah atau 4 atau gimana gitu Pak? aku jawab dulu ya. Pengalaman kerja masukin semua yang relevan. Intinya tuh itu. Nggak ada aturan. Hmm. Aku belum pernah baca satupun ada yang bilang pengalaman kerja cuma boleh 3. Kecuali pernah nggak kamu mau ngelamar kerja disodorin form buat diisi lagi. Formnya itu seolah-olah kamu nyalin dari CV, nyalin dari kakak gitu. Pernah nggak kayak gitu? Jadi sebelum datangin interview, ada form yang dikasih sama perusahaan gitu di email. Terus disuruh nyalin lagi. Nah, di situ kan ada kolom-kolom pengalaman kerja tuh. Yang dia nyuruh misalnya 3 pengalaman kerja terakhir disalin dari CV. Nah, itu masukin 3 nggak apa-apa. Karena emang disuruh. Hmm. Tapi kalau di skenario CV terserah kamu. Dan CV itu disarankan boleh 1 sampai 3 halaman. Kayak begitu. Hmm. Oke? Yang kedua, pandanganku terkait dengan tadi, HR nggak punya banyak waktu untuk baca CV. Aku jawab ya, gitu. Jawabannya bisa iya, bisa enggak.
gitu. Kenapa? Kalimat tadi itu bisa benar di kondisi tertentu. Misalkan apa? Misalkan dia butuh cepat, load-nya banyak. Bisa nggak? Bisa. Tapi kamu tahu ada di sini ya, HR itu bukan yang ibaratnya itu pengambil keputusan tunggal. Karena habis lolos HR, kamu ke user. Ini aku pakai sudut pandang user ya, aku bukan HR, aku user. Kayak gitu. Percuma HR buru-buru, kalau sama user nggak cocok. Tahu nggak? Kan ibaratnya HR itu Mm-mm. apa? Membandingkan dokumen, misalkan sama psikotes, sama interview. Oh, berdasarkan hasil psikotes dan interview, kayak gitu. Wait ya. Oke, jadi misalkan gini. Berdasarkan hasil interview dan psikotes dan dokumen dia, ini anak kayaknya cocok nih. Akhirnya HRPD nyodorin dia ke user, paham nggak? Kayak gitu. Jadi secepat-cepatnya HR, aku berani ngomong gini tuh karena aku udah diskusi sama banyak HR. Memang benar ada yang cepat-cepat betul. Tapi HR tuh bukan pengambil keputusan tunggal, paham nggak? Buru-buru kalau nggak cocok gimana? Nanti KPI-nya juga kena gitu. Orang-orang yang dicari nggak ketemu. Bener nggak kalau butuh cepat betul? Tapi jangan jadikan itu ya pertimbangan bahwa makin sedikit info, makin sedikit halaman, makin bagus. Halaman itu pembatas, bukan sesuatu yang dikejar. Yang dikejar itu adalah kata kunci yang ada di dalam dokumenmu. Terlepas CV-mu ATS friendly atau enggak. Mm-mm. Ibaratnya kalau yang CV-mu gampang dibaca, kalau yang dibaca, yang dicari nggak ada gimana? Ibarat ada pintu, ada ruangan, kamu lagi nyari sepatu di sebelah. Pintunya gampang dibuka, tapi kalau nggak ada sepatu gimana? Tetap ditutup lagi kan? Kamu nyari ruang lain, sama. CV itu gampang dibaca, HR nggak bisa gini gitu. Itu bukan berarti pendeknya halaman itu yang makin makin pendek makin bagus gitu. Takutnya apa? Yang harusnya ditulis malah nggak ditulis, yang harusnya dijabarkan ditulis seadanya. Kamu harus sadar, kamu bukan kandidat tunggal, akan dibandingkan dengan kandidat lain. Nah, kalau kamu nulis yang seadanya kan kayak 11-12 gitu sama mereka. Padahal sebenarnya kamu di atas kertas, sebenarnya aslinya di dunia nyata kamu lebih tinggi tuh. Tapi gara-gara nulis secukupnya jadi 11-12, jadi nggak nonjol. Kayak gitu. Jadi saranku, kalau kamu nonton konten itu, boleh dipercaya bahwa HR nggak butuh waktu lama kok buat gini gitu. Tapi coba cari data penelitian. Aku sampai detik ini belum pernah ngeliat penelitian yang ngelakuin survei HR dari nggak usah seluruh dunia deh, dari Sabang sampai Merauke. HR itu SOP-nya ngecek satu CV itu sekian detik. No. Aku pernah kerja sama banyak-banyak HR, ketemu nongkrong sama HR gini gitu. Dia tuh bandingin satu sama yang lain itu kayak agak lama gitu. Sama aja. Apalagi kalau nanti nyari orang, inget ya, HR itu ada levelnya. Ada HR-HR yang cuma ngeproses yang level bawah kayak new entry atau junior. Ada HR yang dia cuma spesialis ngerekrut level manajer ke atas, manajer VP GM gitu kok ke atas sampai ke level-level C kayak gitu. Emang mau nge-review level-level C tadi dengan cara cepet-cepetan begitu? Ya enggak lah gitu. Apalagi ada fit and proper test dan lain-lain. Kayak gitu. Kalau ada yang bilang kayak begitu, ya udah terima, tapi ada kondisi khususnya gitu. Ini biasanya akan nyambung dengan pertanyaan apa? Kak, emang bener ya ngirim lamaran cuma boleh di hari kerja dan jam kerja? Jawabanku enggak. Ngirim lamaran pagi, siang, sore, malam, tengah malam terserah. Boleh. Kalau ada yang bikin konten misalkan bilang ngirim lamaran di hari kerja dan jam kerja boleh nggak? Itu benar. Kenapa? Itu strategi kalau kamu ngirim lamaran yang langsung dilihat sama mata HR. Misalkan ngirim via email. Tapi kalau kamu lewat websitenya perusahaan, lewat job portal, LinkedIn, Jobstreet, dan teman-temannya gitu, itu nggak pakai kayak begitu. Buktinya apa? Kamu punya akun Jobstreet, punya akun LinkedIn, iseng aja, tengah malam jam 12 malam, buka aplikasi Jobstreetmu. Ada loker nggak? Ada. Bisa diklik lamar nggak? Bisa. Itu artinya faktor waktu itu nggak berpengaruh. Karena apa? Sistem akan bekerja duluan sebelum dilihat sama mata. Sistem yang ATS friendly juga gitu. Sistem ATS akan bekerja duluan sebelum dilihat sama mata. Kalau via email, masuk ke email, kan nggak diolah sama email itu, didiemin aja kan. Baru nanti kalau orangnya itu buka, baru diproses. Tapi kalau sistem gitu, begitu lamaran masuk, akan di-screening kan ya dokumennya dan akun dia. Kan dia bikin akun di platform itu. Akan di-screening, dicocokkan kata kuncinya, terus di-ranking. Nanti kalau orang yang lihat, di tampilan
job portal atau websitenya perusahaan kan akan muncul rekomendasi nih orang-orang dengan kecocokan tinggi yang dalam tanda kutip udah diproses sama sistem dulu gitu loh. Gitu. Ini sama, biasanya akan ngalir ke arah situ tuh nanti pertanyaannya. Gitu ya. Jadi di sini jangan terlalu bingung terkait dengan tadi apakah harus semacam itu gitu. Jadi bukan bukan kayak banyak pengalaman. Kalau memang pengalaman kerjamu banyak, why not kalau itu sesuai semua gitu. Selama misalkan CV-mu masih 2 halaman, aman-aman aja gitu. Aku belum pernah nemu ada yang benar-benar bikin statement CV 1 halaman itu jauh lebih bagus daripada 2 halaman. No, gitu. Ingat ya, mendingan ditulis aja, nggak ada masalah kok kayak gitu. Sekarang tinggal tadi dipraktekin dulu, karena masing-masing orang journey-nya beda. Misalkan kita background-nya sama, kan belum tentu ya loker yang kamu incar sama kayak yang aku incar. Platform yang kamu, bahkan ada loker yang kamu lamar, aku nggak lamar, dan sebaliknya. Coba dicoba-coba dulu dengan cara dijabarkan. Selama ibaratnya kalau untuk junior gitu-gitu yang masih pengalaman kerja di bawah 5 tahun, CV cuma 2 halaman dan bisa dijabarin, menurutku normal-normal aja gitu. Jadi jangan terintimidasi dengan kalimat yang kepotong-potong pendek. Walaupun itu benar ya, tapi ada konteksnya ya gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi boleh buat Al yang sifatnya general. Cukup sih, Pak. Cukup. Kalau soal interview nggak ada sejauh ini. Kamu ada Jauh kendala? ini, apa, Pak? Ada kendala nggak soal interview? Enggak, Pak. Oke, Cuman bingung kalau itu doang sih. Kan saya kan punya sebagai bisnis online shop gitu ya. Mereka tuh kayak, kan kamu udah punya usaha gitu, kenapa kerja gitu. Nah, saya selalu jawab, apa namanya, motivasi saya itu ya selain mendapatkan pekerjaan gitu, saya juga ingin memiliki usaha gitu, di mana yang saya akan lakukan di setiap hari weekend gitu atau kosong apa hari kosong saat di hari kerja gitu. Nah, saya tuh kayak ragu gitu loh Pak, apa karena jawaban saya yang itu kurang tepat ya atau gimana gitu. Gitu aja ya, sih Pak. ya aku Tiap jelasin ya bagian. satu pertanyaan ini ya pertanyaan terakhir. Jadi gini, kalau orang sudah punya bisnis dan akhirnya ditanya kamu udah ada bisnis, udah ada kerjaan, kenapa kamu lamar kerja gitu ya? Satu, jangan melupakan tujuan utama kamu ngelamar kerja di posisi itu, di perusahaan ini. Yang kedua, jangan memberikan respon, entah itu jawaban atau perilaku cara menjawab yang menunjukkan bahwa cepat lambat ini anak bakal resign untuk ngurusin usahanya, paham nggak? Gitu. Yang ketiga, sampaikan apa? Sampaikan dengan jujur bahwa kerjaan sampinganmu ini tidak akan mengganggu saat kamu diberikan kesempatan di sini. Jadi misalkan kalau ditanya soal tadi, kenapa kok kamu sekarang melamar pekerjaan ke sini gitu-gitu. Nah, kamu sampaikan aja misalkan, saya memulai usaha tersebut sejak saya lulus sekolah. Saya waktu itu berencana untuk sambil mencari kesempatan bekerja, saya harus melakukan hal yang produktif. Sehingga saya memutuskan untuk membuka usaha ini. Nah, di sini saya melamar ke beberapa perusahaan incaran saya yang saya yakin saya akan cocok untuk bekerja di sana. Nah, karena memang usaha ini bukan target utama saya, hanya alternatif, sehingga tidak masalah nanti kalau misalkan saya sudah bekerja, karena memang prioritas saya ke arah situ. Kamu sampaikan gitu aja nggak apa-apa. Gitu. Atau jawaban yang lain misalkan tadi, bisnisnya tetap jalan tapi nggak akan ngeganggu, boleh nggak? Boleh. Kamu sampaikan saja bahwa bisnis saya ini bisa saya lakukan. Kamu sampaikan aja bahwa bisnis ini saya mulai sejak sekian. Di sana sambil saya bekerja, saya juga melatih kemampuan komunikasi, administrasi, dan sales marketing saya. Di mana kemampuan-kemampuan saya tadi dapat saya aplikasikan saat saya diberikan kesempatan untuk bekerja di sini. Untuk pekerjaan tadi tidak akan mengganggu pada saat saya diberikan kesempatan untuk bekerja di sini karena misalkan pekerjaan tersebut biasanya saya lakukan di weekend atau pekerjaan tersebut saya lakukan di malam hari atau pekerjaan tersebut sekarang sudah dihandle oleh saudara saya atau adik saya sehingga saya bisa berfokus untuk berkarir sebagai ini gitu. Jadi ibaratnya udah ada solusi-solusi. Tapi jangan lupa, sebelum kamu ngomongin solusi, kamu harus ngomongin bahwa dari jualan kemarin tuh akhirnya aku punya sesuatu loh sekarang, ilmu tambahan, pengetahuan tambahan, keterampilan tambahan yang bisa berguna kalau aku dikasih kesempatan kerja di sini. Yang ini nggak usah kamu pikirin deh, gitu. Nah, di sini kan kelihatan kalau kamu masih punya ambisi bener-bener untuk posisi ini.
gitu. Mm-mm. Bukan kerja di sini tuh sebagai alternatif yang cepat lambat lu bakal resign ngelanjutin bisnismu itu, karena itu merupakan kekhawatiran. Ini akan Hmm. mirip sama kalau kamu ditanya pertanyaan, Ibu Al, apa rencana Anda 5 tahun ke depan gitu. Kalau kamu nanti jawabannya adalah saya ingin menjadi orang yang memiliki bisnis pribadi berkaitan dengan ini yang tersebar di sini sini sini. Langsung mikir, 5 tahun lagi dia ngomongin itu impiannya. Perusahaan kita kok nggak di-mention nih. Nah, ini cepat lambat kan ibaratnya akan mikir gitu, cepat lambat resign nih. Karena rencana Mm-mm. karir dia, perusahaan ini nggak di-mention dulu gitu. Kan boleh ada kekhawatiran itu ya gitu. Rencana kita tuh nggak ada di rencana karir dia sampai 5 tahun ke depan gitu. Padahal kan harusnya kamu berfokusnya bukan itu. Urusan ada bisnis atau apa, hal-hal pribadi itu kan urusanmu aja. Di sini berfokus bahwa saya ingin dalam waktu 5 tahun ke depan, saya akan di awal-awal ini saya akan belajar dengan baik dan benar untuk tadi mampu menjalankan fungsi saya sebagai seorang staf administrasi dengan baik dan benar. Saya akan belajar dari rekan kerja, atasan, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, pasti pengetahuan dan pengalaman saya bertambah. Yang saya harapkan 5 tahun lagi saya diberikan kepercayaan lebih, di mana saya di situ saya mungkin promosi jabatan, entah menjadi supervisor, asisten manajer, atau manajer admin misalkan, atau manajer apa misalkan finance, di mana di saya bisa memanage banyak tim untuk mencapai target perusahaan, dan saya bisa tetap sambil berbagi ilmu-ilmu saya kepada adik-adik junior, adik-adik magang gitu. Seperti halnya pada saat saya baru bergabung gitu. Jadi hal-hal semacam ini kan nggak bikin khawatir gitu. Selalu fokus ke perusahaan kayak begitu. Alternatifnya begitu ya Al ya gitu. Oke. Nah, sampai di sini apakah cukup jelas? Cukup jelas sih, Pak. Oke. Oke. Masih ada pertanyaan lain kah? Enggak. Nggak ada ya. Oke. Sekarang kita masuk ke CV-mu ya.